Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini, saya akan menunjukkan cara saya servis kelas D dengan tipe D2K8. Penyebabnya adalah waktu kemarin saya cek sound, saya aplikasikan ke speaker full range, itu terdengar noise yang cukup kencang. Tapi jika diaplikasikan ke speaker subwoofer atau low, itu tidak terdengar. Nah, permasalahannya adalah jika ini dibiarkan, itu akan menyebabkan kerusakan yang lain saat nanti dipakai dengan volume tinggi. Itulah kekurangan kelas D menurut saya. Jadi hal seperti ini harus diperhatikan. Dan di video ini saya sedang mengukur tegangan IC TL72 dan komparatornya TL71. Ternyata tegangannya pincang. Minusnya itu sekitar 6 kadang 7. Dan di bagian plusnya itu normal. Jadi dugaan saya yang pertama adalah kondisi zener di penurun tegangannya kemungkinan sudah mau rusak ya. Jadi di video ini saya copot dulu, saya mau lihat, atau mungkin langsung diganti saja biar enggak ribet. Nah, untuk melepas komponen dari PCB double layer itu menurut saya agak sulit ya, karena saya punya alat yang terbatas. Ini pakai solder biasa 40 watt. Jadi cara saya adalah dengan menggunakan penitih atau jarum yang ditekuk, lalu disangkutkan ke komponen yang mau dibuka, dan di lubang PCB-nya dipanaskan oleh solder lalu ditarik pelan-pelan ya. Seperti di video, ditarik pelan-pelan agar tidak merusak PCB itu sendiri. Di sini saya agak kesulitan karena posisinya yang di pojokan terselip oleh limiter, jadi cabutnya agak sulit. Tapi di sini saya kerjakan pelan-pelan. Dan saya sudah menyiapkan dioda penggantinya, dioda zener yang baru. Jadi nggak mau ribet-ribet, tinggal ganti aja. Tapi ini baru dugaan pertama ya. Jadi kemarin sudah gonta-ganti IC, hasilnya tetap sama. Kalau tanpa beban, tanpa IC, itu tegangannya normal ya guys. 12 volt plus dan 12 volt minus. Sudah berapa kali diganti IC termasuk komparatornya, itu hasilnya sama. Tapi jika dilepas normal. Dan dugaan saya pertama adalah zenernya. Oke, mohon maaf ya jika agak bersih karena kondisinya sedang hujan di luar. Nah, ini guys, untuk PCB double layer, untuk nyedot timah juga agak susah. Kadang nggak langsung bolong gitu ya. Entah emang solder tua. Ini soldernya sudah 7 tahun menemani saya. Oke, sekarang kita ambil
dioda zinernya ya. Kita cari dioda zinernya. Kebetulan saya ini stok ya. Nah, ziner 12 volt. Kebetulan saya stok. Oke, lanjut kita solder. Setelah itu kita potong kakinya ya, agar tidak short. Jadi kita langsung potong aja, walaupun nanti hasilnya bukan ziner yang bermasalah ya, anggaplah upgrade, pembaruan itu ya, pembaruan zinernya. Oke, kita pasang terlebih dahulu agar gampang ngeceknya ya. Kita pasang pelan-pelan. Ini saya power satu menggunakan D2K8 dan satu lagi itu D500 untuk keperluan low atau bisa dipakai untuk middle ya. Oke, kita cek lagi tegangannya. Satu ke ground dan satu lagi ke wow. Oke, masih ini ya guys, masih drop. Kadang 8 kadang 9. Oke, kita lanjut. Ternyata hasilnya masih drop dan tadi tidak tervideo ya, tidak lupa merekam saya. Itu kendalanya di ersannya ya. Di ersannya satu resistornya itu nilainya sudah molor. Jadi saya pakai ersan 10K di paralel ya, di paralel, jadi 10K2 di paralel nilainya jadi sekitar 5K. Dan satu lagi nilainya sudah molor. Jadi ini saya sudah melakukan pergantian, cuman sayangnya tadi tidak tervideo ya, saya lupa karena terlalu serius servis ya. Nah, ini pengecekan frekuensi. Nah, frekuensinya di sekitar 230-an ya. 230. Oke, aman. Sekarang kita waktunya cek sound ya, tapi ini menggunakan speaker full range karena untuk ngetes aja demungnya masih ada atau enggak. Dan ini IC nya itu masih saya tancapkan yang asal-asalan, yang saya pakai JRS 4558. Jadi high-nya agak terdengar terlalu tumpul. Kalau pakai NE atau TL72 itu lumayan bagus guys ya. Oke, kita dengarkan saja. Oke, cukup sekian ya guys. Mohon maaf jika kurang detail. Untuk pertanyaan bisa tulis di kolom komentar jika ada. Dan untuk sedikit ya review tentang kelas D2K8 Furguit ini udah cukup.
gelar, udah cukup empuk gitu ya, gelar, dan bisa ditambah gelar lagi, juga bisa di setting lebih kencang lagi ya, lebih responsif lagi, itu bisa. Jadi mungkin nanti bisa saya kasih tutorial atau infokan di video selanjutnya ya guys. Dan video ini saya kira sudah cukup. Terima kasih sudah menonton. Yang suka boleh di like ya, boleh juga di share agar bermanfaat, dan boleh juga di subscribe channel ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.